teman-teman, shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini kita mau puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Yeremia pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan, janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang memperindahnya dengan emas dan perak. Orang memperkuatnya dengan paku dan palu, supaya jangan goyang. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara. Orang harus mengangkatnya, sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat, dan berbuat baik pun tidak dapat. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Siapakah yang tidak takut kepadamu, ya Raja bangsa-bangsa? Sungguh kepadamulah seharusnya sikap yang demikian, sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja mereka tidak ada yang sama seperti Engkau. Berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu sia-sia, karena ia hanya kayu belaka. Perak kepingan di bawah dari Tarsis dan emas dari Ufas. Berhala itu buatan tukang dan buatan tangan pandai emas. Pakaiannya dari kain ungu tua dan kain ungu muda. Semuanya buatan orang-orang ahli. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dia Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan gemarnya. Beginilah harus kamu katakan kepada mereka, para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentengi langit dengan akal buninya. Apabila ia memperdengarkan suaranya, menderulah bumi air di langit. Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi. Ia membuat kilat serta dengan hujan, dan mengeluarkan angin dari perbendaraannya. Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas menjadi malu karena patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Semuanya adalah kesia-siaan, pekerjaan yang menjadi buah ejekan, dan yang akan binasa pada waktu dihukum. Tidaklah begitu dia yang menjadi bagian Yakub, sebab dialah yang membentuk segala-galanya, dan Israel adalah suku miliknya, namanya ialah Tuhan semesta alam. Puji Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah membacakan panjang lebar. Sungguh luar biasa firman Tuhan hari ini, dan saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu menyembah Allah yang hidup. Sekali lagi tema kita yaitu menyembah Allah yang hidup. Jemaat yang diberkati Tuhan, jikalau kita melihat perikop dari Yeremia pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-16 ini, perikopnya ialah Allah yang hidup dan berhala-berhala. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dalam ayat pertama dikatakan, dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel. Dikatakan beginilah firman Tuhan, janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya.
Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan saat ini sedang ingatkan orang Israel. Dalam ayat ini Tuhan sedang ingatkan orang Israel. Supaya apa? Supaya mereka tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung yang adalah buatan manusia sendiri, yang tidak hidup, yang tidak bernapas, yang tidak bisa berbuat jahat, bahkan berbuat baik pun tidak bisa. Tidak bisa melakukan apa-apa. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, namun Tuhan mau ingatkan kepada orang Israel supaya mereka menyembah Allah yang hidup, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi dan semua isinya. Itulah yang Tuhan rindukan kepada orang Israel. Namun pada kenyataannya dalam setiap perjalanan kehidupan orang Israel, kita melihat mereka lebih menyembah kepada berhala-berhala, menyembah patung, menyembah pepohonan, bahkan menyembah batu yang tidak hidup, yang tidak bisa berbicara, yang tidak bisa langsung menolong mereka. Itu yang mereka sembah. Oleh karena itu, dalam ayat ini Tuhan mengingatkan orang Israel supaya mereka menyembah Allah yang hidup, yang menciptakan langit dan bumi. Itulah yang harus mereka sembah. Dan bukan juga hanya orang Israel saja, namun hari ini Tuhan mau ingatkan kepada jemaat-jemaat yang diberkati Tuhan yang ada di rumah. Mari kita menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, bukan patung, bukan berhala-berhala, Allah-Allah lain, bukan. Tapi Allah yang hidup, yang menciptakan langit dan bumi ini, yang pemilik dunia ini. Itulah yang harus kita sembah. Bukan nenek moyang kita, bukan opung kita. Namun yang harus kita sembah adalah Allah yang hidup. Itulah yang harus kita sembah. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jemaat-jemaat yang diberkati Tuhan, supaya kita tidak menyembah berhala. Ada banyak orang Kristen di zaman sekarang, ketika kesulitan, ketika sakit penyakit, mereka belum mendapatkan mukjizat, terus mereka mendengar di sana ada dukun yang bisa menyembuhkan, ada orang pintar yang bisa menyembuhkan, datang ke sana. Ada banyak seperti itu pengikut Yesus. Itu menandakan dia tidak percaya kepada Tuhan yang adalah hidup dari dulu dan sampai selama-lamanya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya merindukan kita merenungkan firman Tuhan ini. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika kita menjalani proses kehidupan kita, apa yang kita lakukan? Ketika kita mengalami kesulitan, mengalami beban berat, mengalami masalah, mengalami kesedihan, sakit, penyakit, kita datang kepada Allah yang mana? Kita percaya kepada siapa? Siapa yang menjadi tempat penyembuh kita? Yang menghapus air mata kita, yang bisa melegakan segala masalah kita, beban kita. Siapa? Berhala tidak mampu melakukan itu. Patung tidak mampu melakukan itu. Dia tidak bisa berbicara, dia tidak bisa bergerak. Namun Tuhan, Allah yang hidup, dia sanggup melakukannya. Dia sanggup menyembuhkan sakit kita. Dia sanggup memeluk kita. Dia sanggup menghapus air mata kita. Dia sanggup memenuhi segala kebutuhan kita. Dan apapun yang kita alami, dia sanggup melakukannya. Itulah Allah yang hidup. Oleh karena itu mari kita sembah dia, menyembah Allah yang hidup. Amin jemaat Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya kita diberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Matikan firman-Mu dalam hati kami dan ajar kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.